Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5A dan 5B? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat ya. Ya, setelah kemarin kalian 1 minggu melaksanakan PTS, sekarang kembali lagi kita belajar ya. Nah, kita lanjutkan untuk hari ini adalah tema 5H ya, lingkungan sahabat kita, subtema 1, teks non fiksi dan peta pikiran, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dari Ibu? Baik, kita mulai saja. Ya, kita belajar mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca lalu mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Isi teks non-fiksi biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peristiwa dalam teks dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Teks non-fiksi terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Pengantar, 2. Pemunculan masalah, 3. Masalah, dan yang keempat adalah penyelesaian masalah. Urutan peristiwa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan waktu terjadinya, yang kedua berdasarkan hubungan sebab akibat, dan yang ketiga berdasarkan tema bacaan. Cara menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi adalah dengan cara yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan waktu serta kejadian. Dan yang keempat, catatlah kejadian yang terjadi secara berurutan. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Ibu berikan contoh teks non-fiksi, yaitu berjudul Warga Kayu Bima Kesulitan Air. Kondisi pemukiman yang berada di atas perbukitan membuat warga dusun Kayu Bima, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya musim kemarau, pada saat musim penghujan pun warga harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju sumber mata air. Kondisi pemukiman yang berada di atas perbukitan membuat warga tidak bisa membuat sumur. Sumur yang dibuat di sekitar perkampungan tidak bisa mengeluarkan air. Nah, dari teks tersebut, paragraf tersebut, kita bisa buat beberapa peta pikiran. Warga Kayu Bima kesulitan air itu peta pikirannya dikarenakan berada di atas perbukitan daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang kedua, kesulitan air bersih pada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kalian juga bisa membuat peta pikiran selain ini berdasarkan paragraf di atas.
Ya, kita lanjutkan. Cara membuat peta pikiran dalam teks non-fiksi yang pertama adalah tuliskan satu tema besar pada tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Yang kedua, buatlah cabang dari tema itu untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, setiap cabang peta pikiran haruslah ditulis dalam satu kata atau frase saja. Nah, seperti itu penjelasan hari ini ya tentang teks non-fiksi dan peta pikiran. Nah, tugas hari ini adalah kalian kerjakan buku tema 5H halaman 7 dan buku tema 5H evaluasi halaman 46 sampai dengan 47 bagian bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ibu ya. Nah, atau kalian bisa follow IG Ibu. Oke, cekidot. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.